Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 dari kelas D. Kami mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Association Goal pada data transaksi penjualan di toko roti. Seperti kasus untuk optimasi strategi pasar. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran. Dan saya menyebutkan kelompok kami, nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Wanda Ramdhani, ada Zahra Faharani, dan terakhir ada Siti Fadila Siregar. Jadi pada latar belakang, di era modern ini, data menjadi aset bagi perusahaan untuk memahami perilaku konsumen. Data transaksi, data transaksi memberikan wawasan mengenai kebiasaan pembelian pelanggan yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Kami menggunakan metode analisis basket untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli pesanan. Dalam studi ini, basket dataset digunakan untuk mengeksplorasi pola pembelian pelanggan di toko roti. Ya, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah ini kita punya dua, yaitu yang pertama, pola pembelian pelanggan yang seringkali tersembunyi dalam sebuah volume data yang cukup besar. Yang kedua itu ada data yang membutuhkan algoritma seperti a priori untuk mengungkapkan bagaimana hubungan antar produk dengan efektif dan efisien. Nah, penelitian ini tuh bertujuan buat apa sih? Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan berdasarkan data transaksi, juga menemukan aturan asosiasi antar produk menggunakan algoritma machine learning, dan yang ketiga itu memberikan rekomendasi strategi pemasaran berbasis hasil analisis. Nah, di sini kita pakai tiga metode penelitian. Yang pertama itu kita menggunakan metode pengumpulan data, yang kedua instrumen penelitian, yang ketiga metode pengujian. Nah, di sini kita kasih tahu penjelasannya. Yang pertama itu metode pengumpulan data tuh apa sih gitu kan. Nah, metode pengumpulan data ini tuh digunakan yang kita gunakan itu pakai data breadbasket dataset, di mana data ini dikumpulkan secara otomatis melalui sistem point of sale atau POS. Selanjutnya, itu instrumen penelitian, yang mana ini tuh merupakan alat utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kita tuh menggunakan perangkat lunak, yaitu pakai Python untuk membersihkan dan mengumpulkan hasil data-datanya. Selanjutnya itu ada metode pengujiannya. Nah, metode pengujian ini merupakan penelitian yang menggunakan algoritma a priori yang kita gunakan, yaitu berfungsi untuk menggali aturan asosiasi antar produk. Nah, kita masuk ke proses data, di mana kita pertama ngumpulin data, yaitu dengan data transaksi The Bread Basket yang diunduh dari Kaggle. Nah, selanjutnya itu ada pembersihan data dengan menghapus transaksi duplikat dan entry dengan produk kosong untuk memastikan integritas data. Nah, selanjutnya itu ada transformasi data. Yang pertama itu kita mengkonversi data transaksi ke dalam format one hot encoding, yaitu dengan representasi biner yang diperlukan oleh algoritma a priori untuk menghitung pola asosiasinya. Nah, selanjutnya ini metode pengujiannya. Kita tuh pakai tiga, yaitu yang pertama pakai support, di mana di support ini tuh kita mengukur frekuensi kemunculan kombinasi produk datasetnya itu gimana. Nah, selanjutnya itu ada confidence, di mana di sini kita tuh menunjukkan tingkat kepercayaan nih bahwa produk lain tuh akan dibeli juga bersamaan dengan produk tertentu. Nah, yang ketiga itu ada lift, di mana lift ini tuh kita menentukan seberapa kuat sih hubungan antara dua produk gitu dari produk satu ke produk lainnya. Nah, udah. Penerapan algoritma Association Rules.
Algoritma Association Rules digunakan untuk menemukan pola hubungan antar item dalam dataset seperti analis keranjang belanja. Penerapannya membantu bisnis memahami kombinasi produk yang berdasarkan algoritma a priori dengan menggunakan support threshold sebesar 5%. Hasilnya menunjukkan daftar item atau kombinasi item yang sering muncul lengkap dengan nilai frekuensinya. Dari hasil penelitian yang kita dapatkan yaitu ada bahwa kopi adalah produk yang paling populer yaitu dengan 47,83% transaksi, diikuti oleh roti dengan transaksi 32,70% dan kue sebanyak 10,39%. Dan ada kombinasi produk yang sering dibeli oleh customer atau pelanggan eh, adalah kopi dan roti sebanyak 9% transaksi serta kopi dan kue sebanyak 5,47% transaksi. Data ini menggambarkan referensi pelanggan terhadap kopi sebagai produk utama. Aturan asosiasi. Di sini ada beberapa aturan asosiasi yang kita dapatkan, yaitu ada coffee dan cake dengan confidence sebesar 52,70% dan liftnya 1,1015. Jadi coffee dan cake itu menunjukkan hubungan positif yang signifikan. Jadi pelanggan itu yang jika pelanggan membeli kopi cenderung akan membeli kue dan di sini ada coffee dan bread memiliki liftnya kurang lebih satu. Jadi coffee dan bread ini menunjukkan hubungannya lemah. Jadi kopi dan roti kurang sering dibeli bersama dibandingkan ekspektasi acak. Rekomendasi dari hasil penelitian ini, kami merekomendasikan membuat promosi bundling untuk produk dengan hubungan kuat seperti dan kue. Produk dengan hubungan kuat seperti kopi dan kue dengan lift kurang lebih satu sebaiknya ditawarkan dalam paket promosi. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan memanfaatkan preferensi pelanggan yang sudah ada. Dan yang kedua adalah meningkatkan stok produk selama periode puncak. Seperti produk yang paling populer adalah kopi. Jadi tingkatkan stok produk populer terutama pada kopi selama periode puncak seperti pagi, sore, dan akhir pekan untuk memenuhi peminatan tinggi dan menghindari kekurangan stok. Jadi pada kesimpulannya, jadi kesimpulan yang kita dapat dari hasil penelitian adalah penelitian ini berhasil menemukan pola pembelian dengan pelanggan menggunakan algoritma a priori. Kombinasi produk seperti kopi dan kue dapat digunakan dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data transaksi tanpa informasi profil pelanggan. Sebagai tindak lanjut, analisis dapat diperluas dengan data demografis untuk hasil yang lebih komprehensif. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.